Halo, selamat pagi semuanya. Selamat. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Assalamualaikum Aulia. Karena biasa satunya studi di dalam kelas, jadi saya berikan salam dulu. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Itu dong. Jadi pelajaran pertama kelas Matematika, Pak. Oh, matematika. Ya. Ketua kelas semuanya aman dua kelas. Aman, Pak. Aman. Mungkin bisa dibuka dengan doa dulu ketua kelas. Boleh dipimpin oleh juga ya, Pak. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin belajar Tuhan. Siang hari ini kami diajarkan oleh Bapak Luther Tuhan, tolong berkati dia Tuhan agar diberikan kelancaran dalam mengajar kelas kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam kuasa selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yunda. Kita diberikan absen. Sama ada Rizky. Hadir, Pak. Terus setelah itu kelas kami hadir ya. Hadir, Pak. Alida. Hadir, Pak. Amel. Hadir, Pak. Adriani. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Desi. Hadir, Pak. Tadi hadir. Silvi. Hadir, Pak. Aida. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Agustina. Hadir, Pak. Nisa. Bisa izin, Pak. Izinnya ke siapa? Ke saya, Pak. Oh ya. Nanti suruh dia hubungi saya ya. Pak. Biar absensinya saya buatin. Yuli. Yuli sakit, Pak. Cerita apa dia? Kecapean. Oke. Nanti suruh dia bisa dari Yuli hubungi saya ya. Baik, Pak. Iya. Sebelumnya kita hari ini akan masuk dalam materi sistem reproduksi. Langsung aja. Sistem reproduksi. Mungkin dalam dunia ini ada banyak sistem reproduksi ya. Banyak maksudnya ada beberapa jenis sistem reproduksi. Ya. Ada sistem reproduksi apa aja? Kalau yang teman-teman tahu? Bukan, Pak. Sari. Itu maksudnya apa, Pak? Lalu setelah itu lagi Hewan, Pak. hewan biasanya dibilang apa tuh? Jantan dan betina. Lalu setelah itu terakhir Manusia, Pak. rantai makanan tertinggi di muka bumi ini, yakni manusia. Biasanya dibilang pria dan laki dan perempuan. Di sini Bapak sudah membuat salah satu materi sistem reproduksi dan fungsinya. Mungkin salah satu dari kalian dua orang dapat bantu Bapak dalam membaca ini. Silakan kalian siapa yang menjadi prianya dan wanitanya? Baik, untuk yang pertama ada sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ dalam dan luar. Organ dalam testis, epididis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar semen, dan uretra. Sedangkan organ luar hormon, penis, dan kelenjar berwarna. Baiklah, lalu setelah itu yang wanita? Pada wanita, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ dalam dan organ luar. Organ dalam meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Sedangkan organ luar meliputi bibir vagina, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Jadi kita akan bahas dari yang pertama, testis. Nah, testis itu adalah organ utama sistem reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan juga hormon seksual seperti testosteron. Dan setelah itu testis itu juga terletak di dalam skrotum dan diatur oleh sistem saraf dan hormonal. Nah, di materi Bapak ini ada ada sistem reproduksi wanita juga. Tadi sudah dibantu oleh Sylvia Juliana. Sistem reproduksi wanita itu terdiri dari organ dalam dan organ luar. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ovarium atau mungkin
tuba falopi, uterus, dan vagina. Lalu setelah itu organ luar itu mungkin nanti kita akan menjelaskannya di minggu yang akan datang. Nah, untuk ovarium itu dia adalah organ utama yang di dalam sistem reproduksi wanita yang fungsinya untuk mengurus tuba falopi, di mana tuba falopi ini memiliki arti salah satu hal di dalam sel wanita yang dapat membuat sel telur. Materi selanjutnya. Jadi di sini ada sistem reproduksi dan fungsionalnya. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Adapun proses pembuahan adalah saat sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita dan terjadi penyatuan materi genetik dan kedua sel tersebut membentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Jadi teman-teman di dalam kelas ini itu terbentuk dari sel sperma dan juga sel telur yang ada di dalam ovarium dan membentuk zigot. Nah, maka terbentuklah suatu embrio dan menjadi janin. Begitu. Lalu setelah itu kita ke materi selanjutnya, anatomi organ reproduksi pria dan anatomi organ reproduksi wanita. Mungkin dapat dibantu oleh dua orang lagi untuk membacanya. Ayo silakan. Anatomi organ reproduksi pria. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. Satu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Selanjutnya, anatomi organ reproduksi wanita. Pada wanita, vagina adalah saluran tempat penis dimasukkan selama berhubungan seksual dan juga tempat keluarnya menstruasi. Baiklah, pada pria, penis itu merupakan organ untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita selama berhubungan seksual. Nah, testis adalah organ yang menghasilkan sperma dan hormon seperti yang tadi Bapak jelaskan, testosteron, sementara epididymis berfungsi menyimpan dan mematangkan sel sperma tersebut. Lalu setelah itu, pada wanita itu, vagina adalah saluran tempat penis dimasukkan selama berhubungan seksual dan juga tempat keluarnya menstruasi. Jadi vagina itu tuh seperti yang tadi Bapak jelaskan adalah salah satu tempat utama terbentuknya janin dan juga pembuatan benih yang akan datang. Lalu setelah itu pemahaman tentang anatomi organ reproduksi pada pria dan wanita ini menjadi penting dalam memahami proses reproduksi secara keseluruhan. Melalui pemahaman ini, teman-teman dapat mempelajarinya lebih jauh lagi. Lalu setelah itu kita ke proses pembentukan sel kelamin. Tapi sebelum ke proses pembentukan sel kelamin, mungkin Bapak mau minta adik-adik untuk membagi kelompok. Jadi ada 4 kelompok yang terdiri dari 3 siswa. 1, 2, 3. Oke, silakan. Tergantung. Jadi di sini mungkin kalian jadi di sini ada proses pembentukan sel kelamin, ada spermatogenesis dan di sampingnya itu oogenesis atau tempat pembentukan sel kelamin wanita. Mungkin nanti setiap kelompok, 2 kelompok di sini dan 2 kelompok di sini membahas spermatogenesis dan 2 kelompok ini membahas oogenesis. Di belakangnya aja. Mungkin yang di sini spermatogenesis, yang di sini oogenesis.
Ya atau mungkin seperti begitulah pokoknya. Kalian apa? Kalian beda. Oh, baris kedua sama gitu ya. Oh, Tulisnya di belakang aja, di belakang kertas itu. Karena di depan itu kan ada pertanyaan. Nah itu nanti dipakai sebentar selain. Iya Pak. Kerjanya itu nanti sebentar. Kalian kerjain dulu. yang depan. Iya, dan ini ya. Oke, Pak. Di belakangnya dulu. Mau searching dulu, Pak. Iya, searching mengenai proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Jadi di sini Bapak menyarankan kalian untuk menggunakan internet. Jadi kerjain dulu tentang pembentukan oogenesis ataupun spermatogenesis. Nanti yang ini kerjain dari belakang. Kerjain dulu spermatogenesis atau oogenesis. Nanti yang ini kerjain dari belakang. Ini kalian searching aja dulu tentang pembentukan sel kelamin pria dan kedua wanita. Prosesnya kan, Pak? Iya, prosesnya. Ini oogenesis. Ini spermatogenesis. Sebutkan dan memberikan proses penjelasan ini penjelasan maaf. Ya, proses. Misal nanti di sini Bapak sengaja tidak menjelaskan lebih duluan biar Bapak ingin tahu seberapa dalam Bapak ingin mencari tahu tentang materi ini. Saya membahas apa? Spermatogenesis. Kalau yang ini membahas apa? Spermatogenesis juga. Ini membahas apa? Oogenesis. Kalau yang ini? Oogenesis. Prosesnya aja. Jadi Bapak ingin mencari tahu, menggali lebih dalam pemahaman kalian tentang bagaimana kalian dapat penasaran dengan materinya Bapak. Itu maju nggak, Pak? Enggak, Oh, enggak. di tempat aja. Setelah kalian membuat domain kalian satu-satu, baru Bapak memberikan penjelasannya. Oke, Pak. Pak, ini dikerjain. Itu nanti sudah ini. Boleh. Oh iya, tadi Bapak menjelaskan sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita. Sembari kalian mengerjakan, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang fungsi hormonal dalam tubuh manusia. Jadi sembari kalian mendengarkan, kalian mengerjakan juga ya. Nah, fungsi hormonal dalam reproduksi manusia itu
tentang bagaimana hormon tersebut bekerja dalam sistem pertumbuhan dari kelamin manusia. Misalnya hormon-hormon yang tadi Bapak sebut di proses pembentukan oogenesis ataupun spermatogenesis. Lalu setelah itu ada di fungsi kelamin pria, ada yang namanya yang tadi dibaca oleh siapa? Iya, Tiara. Oke, sudah kelar? Oke, sudah selesai. Selain itu, fungsi hormon dalam reproduksi manusia itu juga dapat meningkatkan menstruasi, lalu setelah itu dapat meningkatkan pertumbuhan organ reproduksi dan juga perkembangan embrio. Mungkin ada yang sudah kalian membahas tentang apa? Karena semuanya sama, jadi Bapak akan mengetes satu kelompok saja. Mungkin ada yang sudah? Ada yang sudah? Apa yang spermatogenesis? Ya, spermatogenesis. Saya udah Pak. Boleh langsung baca? Ya, menurut kelompok kami, spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis tepatnya pada tubulus seminiferus. Nah, adapun proses spermatogenesis itu yang pertama adalah pembelahan mitosis. Itu tahap pertama yaitu pembelahan mitosis tersebut. Jadi spermatogenium yang merupakan sel benih induk diploid mengalami pembelahan mitosis menjadi 2 spermatosit primer yang memiliki kromosom sama seperti induknya. Lanjut ada pembelahan meiosis. Ada pilih siapa? Oh, silakan. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Iya, Tahap kedua itu merupakan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terbagi menjadi 2, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu pada masing-masing spermatosit primer diploid membelah menjadi 2 spermatosit sekunder yang haploid. Pada proses spermatogenesis, pengulangan jumlah kromosom terjadi pada saat anak satu pada saat meiosis 1. Terus di itu Bapak ya. Ya, jadi langsung pada intinya aja. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma pada pria. Itu adalah inti dari semuanya. Tadi prosesnya sudah dijelaskan oleh Cantika. Coba dibaca lagi. Prosesnya ada apa aja? Ada pembelahan mitosis, pembelahan meiosis 1 dan 2, spermiogenesis dan spermiasis. Spermiasi adalah proses terakhir dari terbentuknya sel sperma ini. Lalu setelah itu sel sperma yang sudah matang akan dikeluarkan dari tubulus seminiferus dan disimpan di epididymis sehingga ada namanya ejakulasi. Lalu setelah itu ada yang membahas tentang oogenesis. Belum selesai. Silakan. Kan kamu bisa mengajarkan. Jadi Silakan. oogenesis adalah proses pembentukan ovum di mana terjadi di ovarium, dimulai dari terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap penggandaan, pertumbuhan dan pematangan. Di mana tahap penggandaan terjadi ketika oogenium bersifat diploid terjadi pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid juga. Lalu masuk ke tahap pertumbuhan terjadi pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Lalu masuk ke tahap pematangan terjadi pembelahan meiosis 2 di mana oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan polar sekunder. Lalu ootit yang bersifat haploid melakukan pembelahan lagi dan menghasilkan ovum. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Langsung saja pada inti materi
Jadi oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur pada wanita. Nah, di mana proses ini dimulai dari sel induk dan terdapat dalam ovarium dan kemudian berkembang menjadi sel telur. Tadi untuk prosesnya telah dijelaskan oleh Adi Ilmiani. Nah, sel telur yang sudah matang itu akan dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi dan akan menuju ke saluran tuba untuk bertemu dengan sel sperma. Lalu setelah itu kedua proses ini sel sperma dan juga sel telur ini, kedua proses ini saling membutuhkan pengaturan hormon yang tepat untuk dapat terjadi dengan baik. Nah, pada pria hormon testosteron adalah peran yang paling penting untuk pembentukan spermatogenesis, sedangkan pada wanita hormon estrogen dan progesteron berperan penting dalam proses oogenesis. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pembuatan spermatogenesis ataupun oogenesis ini, maka hormon yang ada di dalam sel telur ataupun sel sperma ini tidak akan membentuk kedua sel tersebut. Lalu setelah itu kita ke materi selanjutnya. Ketika kalian sudah dewasa nanti, di sini batas umurnya kalian berapa? Bapak ingin tahu? Yang paling kecil. Yang itu siapa? 21 Pak. Sekitaran 20 Pak. 21 Oh, SMA ya Pak? 17 sampai 19. Nah, ketika kalian dewasa nanti, hormon di sini nggak ada cowok ya? Nggak ada Pak. Kita kelasnya cewek semua. Jadi ketika kalian dewasa nanti, proses dari pematangan sel telur dan juga sel sperma ini, maka akan menimbulkan hormon seksual yang memicu kalian untuk membangun pikiran kalian untuk mencari pasangan kalian. Jadi misalnya aku langsung dengan seseorang, itu artinya hormon di dalam sel telur atau sel sperma saya sudah berkembang dengan baik. Nah, ketika kita mengalami kekurangan ini, oh iya silakan. Iya, soal itu ada Bapak. Mungkin lagi rapat guru. Iya Pak. Bisa Bapak juga lagi buru-buru mau ikut rapat guru. Iya. Jadi ketika kalian semua bisa nanti, dan sel sperma dan sel telur kalian telah terbentuk dengan baik dan juga klimaks, itu pasti kalian akan mengetahui yang namanya seksual atau tingkat seksual dari manusia atau dari diri kalian masing-masing. Nah, ketika kalian sudah dewasa, maka hormon kalian itu akan matang dan menjadi lebih dewasa. Nah, proses pembentukan sel kelamin spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma pada pria, di mana proses ini dimulai dari sel induk. Sudah? Oke. Di mana proses ini dimulai dari sel induk yang terdapat di dalam testis, tadi telah dijelaskan oleh Cantika, dan juga sel sperma yang sudah matang ini akan dikeluarkan dari tubulus seminiferus, dan juga disimpan di epididymis sehingga ejakulasi terjadi. Sedangkan oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur pada wanita, dan di mana proses ini dimulai dari sel induk juga yang tadi telah dijelaskan oleh Indriani, dan terdapat di dalam ovarium, kemudian nanti akan berkembang menjadi sel telur. Nah, sel telur yang sudah matang itu, kalian harus mengetahui hal tersebut. Permisi. Oke, terima kasih. Nah, sel telur yang sudah matang ini akan dilepaskan dari ovarium melalui proses ovulasi dan menuju ke saluran tuba untuk bertemu dengan sel sperma. Kedua proses ini membutuhkan pengaturan hormon yang tepat untuk dapat terjadi dengan baik. Nah, pada pria, teman-teman harus tahu bahwa hormon testosteron berperan penting dalam proses spermatogenesis. Sedangkan pada wanita, hormon estrogen itu adalah hormon estrogen dan juga progesteron itu adalah salah satu hal yang berperan penting dalam pembentukan proses oogenesis. Nah, ketidakseimbangan hormon dan mempengaruhi proses pembentukan sel kelamin dapat mengakibatkan masalah reproduksi, sehingga seperti fertilisasi atau ketidaksuburan.
Nah, untuk itu teman-teman sebelum bertumbuh dewasa atau adik-adik sebelum bertumbuh dewasa harus memiliki solusi agar hormon di dalam pembentukan sel telur ataupun sel sperma dapat terbentuk dengan baik. Ketika sel sperma dan juga sel telur telah terbentuk dengan baik, maka ketika teman-teman berhubungan dengan nanti saat dewasa teman-teman berhubungan dengan pasangan saudara atau pasangan teman-teman, mungkin saja benih yang dihasilkan itu dapat terlihat baik, mungkin saja. Ya, jadi itu saja materi dari Bapak. Oh, sebelumnya tadi di belakangnya itu kalian terjadi tentang proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Di depannya itu ada lembar kerja. Iya, Pak. Nah, karena Bapak sudah jelaskan panjang lebar, Bapak ingin memberikan kalian bertanya dulu ke Bapak, lalu setelah itu nanti Bapak bertanya ke kalian lagi melalui lembar kerja yang Bapak beli. Mau presentasi gitu. Iya. Ini dikerjain sekarang. Oh, sudah selesai semuanya. Bagus. Oh, belum. Udah. Oke, kalian kerjain dulu. Selamat datang. Dari asisten. Nah, sembari yang dengan ini ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Itu kenapa dipakai masker, Pak? Kenapa? Kenapa dia pakai masker? Social distancing. Dekat ya? Iya. Iya. Jadi begini, sebenarnya ketika kalian tumbuh dewasa itu, kalian harus lebih berhati-hati menjaga diri kalian. Sebenarnya maksud dari gambar ini seperti ini ya. Karena laki-laki ketika bertumbuh dewasa, sel spermanya sudah matang, itu dia hanya menggunakan otak kirinya aja nih. Jadi ketika kalian dewasa nanti, kalian akan melihat bagaimana laki-laki itu berperan dalam ya seperti itu. Jadi kalau misalkan sama otak kirinya dipakai makanannya sih. Dia Yang pakai ini dipakai untuk hal lain. berarti otak Iya. kiri itu udah ya Apa tuh? ya. Kembali ke diskusi. Iya, betul kuning. Ya sangat penting kan yang Iya, bisa. Pak. Nah, itu kenapa dibawain saya? Oh iya, Bapak ada apa tuh? Tapi nggak apa-apa, pengen dia. Apa tuh Pak, ada yang saya tanya bikin peringkat tapi di begini. Seperti teori gitu, kamu jauh. Tapi kan kecil, bukan. Udah, dikasih aja. Jangan dong. Ya udah aja, Jun. Iya, betul. Nah, si Bapak Inggris. Sudah ini. Mungkin karena Bapak ada pendidikan lagi, mungkin materi ini akan dipresentasikan di minggu depan. Apa mau presentasinya sekarang? Iya. Iya, silakan. Mau presentasinya sekarang? Iya. Ya, boleh. Kalau gitu mungkin bisa mulai dari ya kelompok kalian. Silakan. Kok nggak tahu ada? Yaudah, kami duluan Pak. Ya, silakan. Nggak gambar sama. Ya udah sampai. Silakan. Mau bersama-sama mau perwakilan juga boleh. Merdeka belajar dari semua. Oh, perwakilan. Oh iya, benar. Karena soalnya sama. Jadi ya perwakilan aja boleh silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mengobservasikan proses reproduksi alkohol. Ya, jadi ini ada sistem
bagian ini ovidum, lalu yang ini endometrium, lalu ada badan uterus, ada ovarium, ada cervix, lalu ada vagina, ada otot inti uterus, dan ligamen ovarium. Selanjutnya apa kegunaan hormon bagi manusia? Karena ini materi tentang reproduksi, berarti kami menjelaskan hormon reproduksinya. Nah, kegunaan hormon reproduksi bagi manusia itu adalah membantu menjaga kesehatan reproduksi, mendukung kinerja organ seksual, dan juga serta melakukan proses pembuahan. Nomor 3. Ya, nomor 3 kami mendapatkan organ oogenesis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita untuk Rena. Dari perwakilan kelompok ini Bapak pastikan bahwa teman-teman dalam kelas sudah mengerti materi Bapak ya. Dan juga sharing-sharing tadi, maksudnya tanya jawab yang baru saja dilakukan oleh Juna dan juga Sylvia. Ya, jadi Bapak yakin sudah mengerti. Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya? Lanjut minggu depan aja boleh Pak? Oh, lanjut minggu depan aja ya? Iya, kita beda apa? Baik. Oke, sekali lagi Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak. Minggu depan jangan lupa waktunya seperti biasa dan ketua kelas nanti Bapak kabari tugasnya sebentar malam ya. Baik, Pak. Oke, mungkin ketua kelas boleh kumpul tugasnya dulu. Mau menutup ketua kelas aja mungkin dalam doa. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mengakhiri belajar pada siang hari ini. Berkatalah dan kiranya apa yang kami pelajari dan kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru kami dan kiranya selalu berikan kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.